Akhirnya sekitar di tahun 2016 saya memutuskan untuk menjual mobil saya untuk jadi modal pembuatan kandang. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Darren Roster Farm. Salam satu hobi. Bagaimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Buat teman-teman yang kondisi sekarang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dipermudahkan segala urusannya ya, biar bisa kumpul-kumpul lagi dengan keluarga, dengan rekan-rekan. Soalnya kalau kita sakit terus itu juga ngakik lah. Oke, untuk konten kali ini saya akan banyak bercerita tentang biografi dari Darren Roster Farm. Nah, di sini saya akan menceritakan seluk-beluk silsilah kok bisa seperti ini, bagaimana prosesnya. Saya akan menceritakan di video kali ini. Nah, untuk pengambilan nama Darren Roster Farm itu sebenarnya bukan nama saya teman-teman, itu adalah nama anak ketiga saya. Jadi dari nama anak ketiga ini yang bernama Darren Akasia Putra Priambodo, itu saya ambil nama Darrennya untuk usaha saya di bidang ayam ya. Alhamdulillah untuk setiap usaha saya, setiap hobi saya itu selalu membawa label nama-nama dari anak-anak saya. Jadi di sini saya tidak pernah bawa nama asli saya. Untuk nama asli saya yaitu Putut Bagus Priambodo. Bisa dipanggil Putut atau paraan saya itu Boncu ya. Jadi teman-teman terdekat itu rata-rata panggilnya malah Boncu. Itu panggilan kok bisa panggil Boncu, saya nggak tahu. Saya itu dari SMA sudah dipanggil seperti itu, jadi akhirnya terbiasa merembet-rembet kemana-mana. Ya mungkin banyak yang kenal saya Boncu atau banyak yang kenal saya Putut. Nah, untuk teman-teman subscriber ini mungkin taunya saya adalah Darren, karena beberapa kali yang kontak ke saya, komunikasi di WhatsApp, teleponan itu menyebut saya dengan nama Darren. Tapi nggak masalah gitu loh. Menurut saya apa sih arti sebuah nama ya kan? Seperti contohnya kalau misal sampai ngontak saya ya tujuannya kan ngontak saya kan, seperti itu. Sejak kapan saya bermain ayam? Sebenarnya gini teman-teman, mau mengikuti ayam itu sebenarnya sejak saya SMP. Saya sejak SMP, tapi dari bapak saya itu sudah hobi main ayam, sudah main hobi burung merpati, terus hobi ikan juga. Nah, di situ saya sudah beberapa tips lah paling enggak ya kalau dibilang gitu ya. Jadi cara merawat ayam seperti apa saya sudah tahu. Semangat. Masih SD belum begitu minat lah ya, karena ya di masa-masa itu kan penentuan jati diri kan, kita mau di bidang apa kan kita nggak tahu. Di situ saya belum minat. Nah, setelah saya minat itu mulai sejak SMP. Saya SMP itu saya sudah bermain ayam, tapi belum berani ngerawat. Karena waktu itu saya tidak boleh sama bapak untuk rawat sendiri. Takutnya belum benar-benar mahir. Kedua, mungkin takutnya kalau saya turun ke arena. Nah, di situ. Tapi karena saya dari kecil itu tidak tinggal bersama bapak saya, jadi kekhawatiran itu saya hiraukan ya. Jadi saya ngikutin mas-mas, pakde-pakde, om-om yang waktu itu di wilayah saya tinggal itu di kecil bermain ayam, saya ngikut. Saat ibaratnya main di arena pun saya ikut gitu loh. Jadi belajar
cara apa ya, jagoin yang mana gitu, saya belajar dari situ. Nah setelah itu saya sempat di SMA itu stop mainan ayam, stop hobi ayam, saya beralih ke burung. Setelah itu berjalan sampai sekitar terakhir kemarin 2018 apa ya, mulai saya bermain ayam itu sekitar 2016 2017an lah ya, sekitar tahun itu kalau nggak salah. Saya sudah bermain ayam, tapi saya juga bermain burung. Saya bermain burung itu lebih faktor yang istilahnya saya begitu ada lomba ke sana saya datang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Palembang, Sumatera, Kalimantan, itu saya sudah pernah hadir. Mungkin kalau ada teman-teman penghobi burung, terutama di burung kenari, pasti paham dengan saya. Nah, di situ akhirnya saya merasa saat saya bermain hobi burung ini, saya merasakan di mana titik yang namanya jenuh dan capek. Karena apa? Kalau bermain burung itu kan kita harus datang ke arena ya. Kira kita harus datang, misal ada lomba di Jakarta, kita harus ke Jakarta. Misal harus ke Sumatera, kita harus datang ke Sumatera. Jadi merasa saya capek di situ, akhirnya saya berpikir, saya pengen fokus di mana ya, yang sekiranya itu benar-benar bisa menghasilkan juga, ya kan. Akhirnya sekitar di tahun 2016, saya memutuskan untuk menjual mobil saya untuk jadi modal pembuatan kandang. Nah, disitulah saya berawal fokus saya untuk fokus di ayam ya. Saya mulai di situ, saya jual mobil, meskipun hasil dari penjualan mobil itu nggak bisa membuat apa ya, yang namanya saya bisa punya farm besar gitu loh. Hanya bisa punya farm kecil aja, sederhana. Di situ saya belajar genetika, saya mendalami teori Mendel. Nah, jadi proses genetika dan bagaimana mencetak karakter yang sesuai saya inginkan itu saya belajar dari situ, fokuskan. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah ambil anakan saya, itu sebenarnya sudah hasil dari proses genetika yang sudah saya buat ya teman-teman. Itu bukan hasil crossing. Kalau sudah bukan hasil crossing, intinya gini, kalau hasil crossing itu kan berawal silangan pertama ya. Jadi kalau yang teman-teman sudah ambil itu adalah hasil dari karakter baru yang sudah saya buat. Mudah-mudahan hasil yang saya buat itu hasilnya tetap bermanfaat dan teman-teman berkenan di saat nanti proses perawatan sudah dewasa ya. Tapi di sini pun saya tetap masih belajar dan belajar terus untuk menemukan suatu genetika yang benar-benar berkualitas. Jadi masih tetap ini, jadi istilahnya masih berproses terus, karena di teori Mendel itu kan prosesnya untuk mencetak karakter baru itu adalah sampai maksimalnya di F4. Setelah itu baru kita bisa cetak karakter baru. Nah, mengapa memilih fokus di ayam? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya, sebenarnya saya itu karena mungkin anak saya sudah berapa tuh anakku? Anak saya sudah 4, jadi saya pengennya itu apa ya, membuat kesibukan yang sekiranya saya itu banyak di rumah, bisa mantau perkembangan anak dan memberikan waktu luang untuk keluarga. Di situ saya berpikir akhirnya memilih untuk breeding ya. Ya sesekali turunin ayam. Ya, tapi pada intinya saya lebih fokus ke breeding. Karena di saat saya bermain burung itu ya seperti yang saya ceritakan tadi, capek teman-teman, harus kesana kesini. Apalagi di dunia burung itu, kalau menurut saya adalah hobi abu-abu ya. Hobi abu-abu itu istilahnya untuk kemenangannya itu nggak bisa fair play, ya kan?
Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, saya sendiri pun udah mengalami gitu loh. Ibaratnya kalau saya pengen juara 1, tinggal ngasih pesangon buat juri saja itu bisa menang kan, bisa mencapai juara 1. Itu fakta teman-teman kalau di dunia burung. Nah, untuk di dunia ayam nggak bisa. Kita mau bayar ke siapa? Tukang tulis atau tukang parkir? Nggak bisa kan? Karena kalau di dunia ayam kan siapa yang menang ya bertahan di arena, ya kan. Kalau yang kalah pasti kan lari keok-keok. Udah kelihatan di mata, nggak bisa diakali lah kalau di ayam itu. Makanya saya cocok di ayam, apalagi dengan proses menikmati pembelajaran genetika ini saya semakin asik teman-teman. Nah, saya mulai main dengan materi-materi pakoi White King, pakoi durian, terus genetik Paman Ninja, Samurai, terus ada Yokere, terus sudah ada Danglor, Yokere, Kaulan, itu sudah saya siapkan. Jadi itu nanti sebagai rencana project breeding saya untuk membuat cetakan karakter baru ya. Karakter baru yang sebenarnya tidak jauh sih dengan karakter model-model pola main Yokere, pola main Ninja, pola main Danglor. Termasuk pakoi, gaya main pakoi itu tidak jauh. Cuman project yang saya kejar itu adalah karakter baru dengan jenis pakoi atau dengan jenis mangon. Nah, itu teman-teman project saya. Jadi pasti di situ ada target spesialnya mangon di mana, spesialnya pakoi di mana, itu yang saya kejar sekarang ini. Selama ini saya tidak pernah post hasil anakan saya atau menawarkan hasil anakan saya di YouTube ya teman-teman. Karena saya punya prinsip begini, YouTube ini saya buat sebagai sarana edukasi saja. Ya sekiranya teman-teman cocok silahkan dipakai. Karena kembali lagi pembelajaran kita di saat merawat ayam itu tidak semuanya sama. Cuman di sini hanya saya memberikan tips. Sekiranya itu tidak cocok, tinggal aja cari tips yang sekiranya menurut sampean cocok. Gitu aja sih. Jadi teman-teman bisa melihat penjualan saya ada di Instagram. Di Instagram itu saya selalu post di situ. Nah, kebetulan ini juga follower sudah ada 5.000 orang. Nah, teman-teman yang belum sekiranya subscribe atau yang belum mainan Instagram atau pengen kepo, silahkan aja langsung lari ke Instagram untuk melihat koleksi anakan-anakan saya. Oke, begitu dulu teman-teman. Tetap sehat, jaga kesehatan. Buat yang sakit tetap semangat, cepat sembuh, biar bisa aktivitas lagi ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu hobi.